Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan siklus pertama. Perkenalkan, saya Muspika Dewi sebagai supervisor. Dan saya Siska Wahyuni Dirsa sebagai coach. Saya Lilis Desrawati sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu Pika. Baik Bu Siska, nih Ya. pada kesempatan ini ya, Bu Siska nanti akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Ya. Lilis. Ya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, mungkin kita diskusi dulu ya Bu Siska. Baik. Diskusi rubrik penilaiannya dan sebagai hal lah untuk pra observasi kita seperti itu. Nah, Bu Siska, tentang rubrik penilaian nih kita diskusinya ya. Baik. Nanti mungkin saya akan memperhatikan Bu Siska bagaimana Bu Siska dengan coachingnya nanti berbicaranya. Apakah Bu Siska kompetensi intinya seperti kesadaran penuhnya, mendengarkan aktif atau tidaknya, kemudian melakukan pertanyaan berbobot atau bagaimananya. Nah, kemudian juga saya akan memperhatikan kemitraan Bu Siska bagaimana dengan coachingnya seperti itu. Nah, Bu Siska, lama-lama ya, nggak lama-lama kita nanti. Tidak. Baiklah Bu. Langsung aja ya Bu Siska. Pertama yang mau saya tanyakan nih ke Bu Siska, pada kegiatan coaching nanti nih Bu Siska ya, kompetensi apa yang ingin Ibu Siska kembangkan seperti itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya yang akan istilah yang dikembangkan nanti sama Bu Siska ya. Ya, ketiganya Bu Siska. Iya betul. Jadi Bu Siska ingin mengembangkan inti coaching. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi seperti itu? Sebenarnya saya ingin ketiganya, tapi mungkin untuk kegiatan coaching nanti saya lebih berfokus kepada mendengarkan aktif, agar nanti coaching saya merasa sebagai mitra dan dia tidak merasa sedang terbebani, sehingga nanti dia bisa bercerita secara bebas, secara luas kepada saya dan terbuka kepada saya. Selain itu, saya juga akan kompetensi yang akan saya terapkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti di situ saya mencoba menggali dengan rasa agar nanti saya bisa menggali masalah-masalah apa yang dihadapi oleh coach saya dan berusaha untuk mengarahkan atau membimbinglah agar coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi yang sedang dihadapinya. Ya, gitu. Jadi berharap coachingnya bisa menemukan solusi ya, bukan Ya, kita betul. ya yang ngasih solusi Iya. gitu ya Bu Siska ya. Oke Bu Siska. Nah, luar biasa sekali ya fokusnya. Oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siska seperti apa nih?
Indikator ketercapaian itu menurut saya berhasil itu menurut saya yang pertama, kalau coach saya itu nanti bisa secara transparan. Dia berbicara atau bercerita masalah tidak ada yang ditutupi, artinya terbuka. Saya merasa itu sudah berhasil. Yang kedua, indikator keberhasilan saya yang kedua adalah nanti di akhir kegiatan kami coach saya bisa menemukan solusi atas masalahnya itu. Berarti saya pikir itu adalah suatu keberhasilan saya. Sangat luar biasa Bu Siska. Baiklah Bu Siska, silakan laksanakan coachingnya dengan Bu Lilis ya. Nah, saya persilakan, nanti saya akan memperhatikan atau mengamati Bu Siska dengan Bu Lilis atau coach dengan coachingnya. Bagaimana? Baik. Bisa ya Bu Siska ya? Bisa. Nah, baik, persilakan. Bu Siska. Oke Bu Siska, selamat melaksanakan kegiatannya. Oke. Selamat siang Bu Lilis, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Bu Siska, selamat siang juga. Sehat Bu? Oh iya. Ya kira-kira. Oke, ya kira-kira Bu Lilis apa nih yang mau diceritakan atau diperbincangkan siang ini? Jadi begini Bu Siska, saya ada keresahan sedikit mengenai pembelajaran di kelas Bu. Saya merasa gagal dalam pembelajaran Bu. Jadi menurut Bu Lilis, gagal tidak gagalnya seorang guru dalam pembelajaran itu gimana Bu? Jadi itu Bu Siska, saya melihat hasil pembelajaran siswa saya. Dari 28 orang siswa, terdapat 6 orang yang sama sekali tidak dapat membaca Bu. Kalau hari ini misalnya dia kenal 2 huruf, besok ditanya lupa lagi. Demikian seterusnya sampai akhir tahun pembelajaran. Jadi sampai hari ini kepikiran begitu Bu. Oh, jadi murid Bu Lilis ada 28 orang ya? Ya, dari 28 orang itu ada 6 orang yang belum bisa membaca. Nah, kira-kira nih kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, 1 itu adalah yang minimnya, 10 itu adalah yang bagusnya, kira-kira posisi Bu Lilis sekarang di berapa? Saya merasa masih di 6 atau 7. 7 lah Bu, 7. Kan dari 6 orang itu 7 lah. Saya masih merasa 7 masih di bawah Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Lilis apa penyebab murid-murid Bu Lilis itu yang berenam itu yang tidak bisa membaca itu? Apa penyebabnya kira-kira? Jadi Bu Siska, saya sudah mencoba refleksi diri. Bisa jadi kegagalan ini memang berasal dari pribadi saya ya Bu. Yang pertama, yang kedua mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan atau keluarga yang kurang mendukung Bu. Jadi, oke. Lanjut Bu Lilis. Iya, kenapa saya itu berasal dari diri saya sendiri? Karena selama ini memang saya fokus dengan satu sumber belajar Bu. Saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar mereka. Jadi tidak mengcover kebutuhan murid itu Bu. Jadi itu saya kurang menyediakan media yang beragam sehingga kurang menarik minat mereka dalam belajar. Itu dari diri saya yang saya rasa ya Bu. Sementara kalau dari dukungan orang tua juga terlihat kurang sekali Bu. Apa contohnya? Waktu itu saya sudah memberikan lembaran kertas suku-suku kata disertai dengan gambar. Kemudian saya titip ke anak dengan harapan mereka membaca di rumah ya Bu. Tetapi ternyata besok hari setelah ditanya, apakah belajar tadi malam Nak dengan mamanya? Saya lupa. Saya tidak belajar Bu. Begitu jawabannya. Setelah bertemu dengan orang tua, saya konfirmasi situasi yang seperti ini. Malah orang tuanya menjawab, sudah Bu, belajar kok dia tadi malam. Padahal kalau di sini kita nilai siapa yang jujur di antara mereka. Jadi saya merasa dukungan orang tuanya kurang. Itu sebabnya.
Oh, jadi kalau saya simpulkan nih dari cerita Bu Lilis tadi, yang pertama kelemahannya ada datang dari diri Bu Lilis sendiri, Iya, Bu. Dan Ibu Lilis menyadari itu. Dan Ya, yang kedua adanya kurang dukungannya dari orang tua ya Bu ya. iya. Nah, kira-kira apa sih usaha Bu Lilis ke depannya untuk mencapai, karena kalau kita sebagai manusia tentu ingin maksimal ya, untuk Ya. mencapai hasil yang maksimal itu kira-kira apa yang akan Ibu Lilis lakukan? Jadi berhubung sekarang sudah tahun ajaran baru dan dikasih kepercayaan lagi memegang kelas 1 ya Bu ya, saya sudah mulai mempersiapkan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih memperhatikan kebutuhan belajar mereka Bu. Saya sudah mulai mempersiapkan sumber-sumber belajar yang beragam, kemudian media juga yang lebih menarik, ada nanti audionya Bu, kemudian ada juga berupa kartu-kartu berwarna, kemudian ada juga pembelajaran di luar kelas gitu ya Bu, sambil bermain. Itu selama ini belum saya coba Bu, jadi itu sudah saya rancang, itu yang dari diri saya sendiri. Kalau dengan orang tua, saya akan mencoba untuk meningkatkan komunikasi Bu. Selama ini mungkin ada komunikasinya, tapi cuma di saat terasa paling butuh. Itu aja Bu. Jadi kan grup kelas ada tuh Bu, mungkin kedepannya akan lebih saya maksimalkan, menjalin kolaborasi, terus berkomunikasi, mengabarkan apa kemajuan yang sudah diperoleh anak dan apa juga hambatan yang mereka dapatkan di dalam pembelajaran. Itu rencana saya ke depannya Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Lilis. Nah, menurut Bu Lilis, dalam waktu dekat ini yang paling mungkin akan Ibu Lilis lakukan terlebih dahulu yang mana? Saya akan memperbaiki diri terlebih dahulu. Dengan yang rencana yang sudah saya susun, kemudian beberapa hal yang sudah saya persiapkan itu, seperti menyiapkan sumber belajar, media, dan strategi juga Bu, dari diri sendiri terlebih dahulu. Oh ya, berarti kita memperbaiki diri kita dulu ya Bu Lilis, itu rasanya yang paling cepat dan paling paling mungkin kita lakukan dalam waktu dekat ini. Luar biasa sekali Bu Lilis. Kemudian kira-kira kapan itu Bu Lilis bisa melakukannya? Sekarang karena masih dalam suasana MPLS ya Bu ya, minggu pertama, minggu kedua sudah mulai saya terapkan. Minggu ketiga sudah pas itu Bu. Minggu ketiga mulai melaksanakannya dengan bulan Juli? Iya. Oke, baiklah Bu Lilis. Jadi kalau kita sudah hampir di penghujung pembicaraan, saya rasa apakah Bu Lilis sudah bisa mengambil kesimpulan atau apa yang bisa dilakukan untuk ke depannya? Setelah perbincangan ini ya Bu, saya sudah mulai dapat meraba apa nanti yang akan saya kerjakan di minggu ketiga Juli ini Bu. Oke. Sudah ada pencerahan Bu, yang tadinya galau sekarang sudah mulai benderang pikiran saya. Baiklah Bu Lilis, terima kasih sudah berbagi hari ini. Kira-kira lebih jelasnya apa yang dapat Ibu Lilis kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya Bu. Tadinya saya datang ke Ibu dengan wajah yang begitu banyak kerutan karena kegalauan. Setelah pembicaraan ini, sekarang sudah terbuka Bu. Sudah nampak langkah-langkah yang akan saya tempuh nanti. Terima kasih banyak Bu Siska. Sama-sama, sungguh luar biasa. Saya tunggu cerita Bu Lilis. Barangkali 2 minggu lagi kita bisa bercerita kembali bagaimana tentang pelaksanaan yang rencana-rencana Bu Lilis tadi. Semangat Bu Lilis. Semoga berhasil. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Siska. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Siska perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi?
Alhamdulillah, saya senang dan saya menjadi lega karena, saya bisa membantu Bu Lilis dalam kegiatan coaching tadi. Masya Allah. Nah, Bu Siska, kira-kira nih indikator keberhasilan Ibu itu apakah sudah tercapai atau belum nih? Menurut saya Bu, sudah tercapai karena tadi indikator saya adalah mendengarkan aktif. Di mana dalam kegiatan tadi saya lihat, Ibu Lilis, rileks, dia Ya. terbuka, ceritanya mengalir, tidak ada rasanya yang ditutup-tutupi. Ya, ya, Jadi ya. saya pikir, Bu Lilis sudah merasa sebagai mitra, indikator saya sudah tercapai. Ya, ya, ya. Kedua, yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Lilis, sudah dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu Lilis bisa menyimpulkan dari dia bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya. Hingga saya pikir saya juga sudah berhasil untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Siska, kedengar suara saya ya? Nah, Kedengar. jaringan kita karena agak kurang baik ya kayaknya. Oke, Bu Siska nih. Nah, betul sekali ya, sangat luar biasa ya. Ketika saya mendengarkan, kemudian saya amatilah Bu Siska tadi dengan Bu Lilis ya. Bagaimana masalah Bu Lilis tadi, dan juga saya salut bagaimana beliau menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Jadi artinya ibu itu sudah berhasil mengajukan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan dengan rasa sehingga Bu Lilis menemukan solusinya. Nah, sekarang Bu Siska, boleh nggak saya menyampaikan nih hasil dari pengamatan saya? Silahkan Bu Vika. Oke. Boleh. Nah, kalau tadi kan sekedar begitu saja ya. Nah, dari hasil pengamatan saya ya Bu Siska, saya melihat ibu itu sudah memiliki ketiga keterampilan coachingnya, seperti kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif, lalu juga telah mengajukan pertanyaan berbobot. Walaupun sebenarnya tadi ibu indikatornya fokusnya yaitu ke dua ya, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi saya perhatikan ketiga kompetensi sudah ibu laksanakan. Nah, kemudian juga ibu juga melaksanakan atau telah mempraktekkan prinsip coachingnya juga ibu lakukan ya. Nah, selanjutnya menurut Bu Siska nih, apa kompetensi coaching yang ingin ibu pelajari dan dikembangkan lagi seperti itu? Baik, menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi ke depannya adalah mendengarkan aktif keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena kalau mendengarkan aktif, kehadiran penuh, saya rasanya bisa konsentrasi ketika dengan berbicara dengan siapa saja dan masalah apa saja. Tapi kalau mengajukan pertanyaan berbobot karena coaching ini adalah hal baru bagi saya, barangkali saya perlu belajar lagi nih, Bu. Perlu saya tingkatkan lagi untuk ke depannya agar nanti ketika terjadi kegiatan coaching itu pertanyaan saya itu memang benar-benar ke arah intinya, klub tidak berbelit-belit sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dengan cepat dan tepat. Mantap. Sangat luar biasa Bu Siska. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu? Saya pikir saya perlu belajar lagi nih Bu. Saya perlu barangkali melihat referensi lain tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot ini. Atau barangkali saya perlu jam terbang yang lebih banyak dalam kegiatan praktek ini. Saya perlu menerapkan berulang-ulang kali sehingga menjadi hal yang terbiasa. Sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Intinya memang kita harus sering latihan kayaknya ya Bu Siska. Ya betul. Jadi biar tambah baik lagi ya dalam hal melaksanakan coaching. Baik Bu Siska, semoga sukses ya pada coaching selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Siska, dadah. Ya.